Nah, aku buka dulu ya guys ya. Sambil nunggu yang lain, kita kenalan dulu nih teman-teman dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Halo teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan atau Zoom meeting kita malam hari ini, pembahasan terkait website. Nah, mungkin di sini kita kenalan dulu ya, karena tentu nanti kita akan sama-sama belajar di sini, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam berbagai aspek tentunya yang berkaitan dengan dunia digital marketing ataupun juga website gitu. Jadi teman-teman feel free untuk bisa saling bertukar ide ataupun juga ilmu eh, baik melalui grup maupun melalui Zoom ini. Tapi insya Allah untuk malam ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait website WordPress ya atau website tanpa coding yang kemarin saya sudah janjikan gitu. Nah, teman-teman kenalin namaku Yasa Rizky, aku asalnya dari Mojokerto. Di sini ada nggak nih yang daerah Jawa Timur mungkin atau sama dari Mojokerto? Yang lain dari mana? Mungkin bisa nulis di kolom chat dari mana asalnya. Wah, ada yang dari Surabaya, Mojokerto, dari Riau, Banyuwangi. Wih, macam-macam ya nih teman-teman ya. Oke, kalau memang teman-teman nggak berhalangan bisa nih open kameranya agar kita sama-sama tahu nih gimana sih wajah teman kita gitu kan. Tapi kalau berhalangan ya nggak apa-apa gitu. Nah, kebetulan aku sekarang lagi kuliah di Surabaya. Bagi yang dari Surabaya tadi kayaknya tahu ya, Universitas Airlangga gitu kan. Nah, di situ kebetulan saat ini sedang kuliah di FISIP ya, semester 8. Artinya semester akhir gitu ya, mahasiswa semester akhir. Nah, dari teman-teman kalau ada yang mahasiswa boleh nih resen gitu kan. Kita sama-sama berjuang freelance. Oke, teman-teman, mohon maaf kalau aku kadang-kadang off mic ya. Soalnya aku lagi batuk gitu. Jadi nanti kalau off mic berarti aku lagi batuk gitu aja. Nah, nah sudah pukul 20.36 nih ya. Ini ada yang mahasiswa juga nih. Mantap. Nah, oke teman-teman. Kemarin yang join dari Telegram sepertinya banyak banget ya dari grup EduWorld gitu kan. Sebenarnya di sini kemarin niatnya ini aja sih ya, cerita aja. Kemarin niatnya saya ingin ini aja sharing-sharing dengan teman-teman yang lagi belajar, tapi ternyata yang chat saya puluhan gitu. Nah, akhirnya saya bikinin grup deh gitu sekalian. Nah, di sini semoga nanti materi yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman ya, agar sama-sama kita bisa ini berjuang di dunia freelancing maupun website developer, kemudian nanti bisa menghasilkan cuan gitu. Di sini aku mau share screen dulu teman-teman. Bentar. Sebelum kita praktek ya atau mulai menerapkan ilmu tentang website, nah terlebih dahulu kita harus paham nih konsep website itu apa sih, terus nanti kegunaannya apa sih gitu kan. Nah, kayak gini bentar. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Oke, sudah ya. Karena di sini mungkin jaringannya kadang-kadang agak lemot, jadi aku izin matikan video sebentar karena nanti takutnya mengganggu presentasi. Oke. Nah, di sini teman-teman sebelum kita belajar hal teknis ya, karena nanti kalau sudah hal teknis itu gampang lah, itu nanti bisa dipelajari seiring dengan kemampuan teman-teman juga meningkat gitu. Tapi yang jelas di sini penting banget nih teman-teman untuk tahu konsep dasar website no coding gitu. Kalau kita selama ini banyak tahu ya di kursus-kursus ataupun juga di EduWorld, itu kan dia juga ada kursus tentang website gitu kan. Cuman umumnya yang buka kursus itu ya website coding gitu kan. Nah, mungkin di sini teman-teman sebagian ada yang udah pernah denger nih nama website no coding atau website WordPress gitu. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Oke, sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum kemarin ya. Nah, di sini kita akan mengupas banyak hal teman-teman terkait dengan website no coding atau website WordPress gitu. Nah, apa sih website no coding itu? Nah, teman-teman, dalam dunia website ya, kita mengenal banyak sekali CMS. CMS ini adalah Content Management System gitu. Aku tuliskan. Nah,
Jadi dalam membuat website teman-teman itu perlu yang namanya CMS. CMS ini yang nanti akan nge-build atau membangun eh, konten dari website ya teman-teman gitu. Misalkan nih teman-teman mau bikin website tentang jualan jasa edit animasi atau mungkin juga jasa kelola sosmed gitu. Ya nanti teman-teman juga di situ harus bagaimana membangun konten yang sesuai dengan isinya. Nah, untuk membangun konten itu kita disediakan banyak pilihan. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Ini hanya beberapa yang saya tuliskan, yang saya sebutkan. Ada Drupal, ada WordPress, Laravel, Joomla, dan tentunya coding atau HTML. Nah, di sini kenapa kok saya nggak ngajarin HTML atau coding? Karena itu tentunya butuh waktu yang lama dan nggak enaknya istilahnya ya. Bukan karena ingin merendahkan yang coding, tapi memang belajar coding ini kalau yang memang bukan dari basicnya anak coding atau anak IT bakal sulit dan bakal lama gitu. Karena saya punya teman juga yang belajar di coding gitu kan, dia bikin website aja berbulan-bulan gitu kan baru selesai website. Nah, di sini enaknya di zaman kita sekarang sudah ada salah satu CMS yang menyediakan opsi untuk bisa bikin website tanpa coding. Nah, namanya WordPress ini, teman-teman. Jadi dari sekian banyak ini, sebenarnya ini Drupal, Laravel, Joomla, Tildato juga teman-teman mungkin pernah tahu Wix ya, Wix.com. Nah, itu juga dia salah satu CMS juga. Cuman beda dengan WordPress gitu. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan di luar sana pernah mendengarkan nama WordPress, nah itu berarti udah nggak asing lagi kan dengan WordPress gitu. Cuman ada beda nih teman-teman, kemarin yang saya share materi tentang WordPress.com dan WordPress.org itu ada perbedaan gitu kan. Kalau teman-teman pernah menjumpai suatu blog yang bertuliskan misalkan yasariski.wordpress.com, nah itu berarti dia bikin pakai WordPress.com. Tapi di sini kita nggak pakai WordPress.com, melainkan WordPress.org gitu. Nah, bedanya apa sih? Nanti kita akan cari tahu. Oke, next. Nah, mohon maaf batuk. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengenal nih, dalam membuat WordPress wajib yang namanya pakai CMS. Artinya pilih salah satu, mau pakai mana? WordPress bisa, Joomla bisa, Drupal bisa. Di setiap CMS itu punya kelebihan kekurangan. Nah, di sini ya sebentar ya. Sebelum kita bahas ini, nah ini kita mau bahas alasan kenapa kok pakai WordPress mas, kenapa nggak pakai yang lain gitu. Nah teman-teman di tahun 2021 ini ya kita melihat ada perbedaan dan keunggulan WordPress daripada CMS yang lain gitu. Nah di sini ada perbandingan beberapa CMS yang lain juga. Nah ternyata WordPress punya plugin atau ekstensi sebanyak 55.000. Teman-teman ada yang tahu nggak nama plugin ini? Fungsinya apa sih plugin? Nah teman-teman kalau kita bikin bikin website biasanya dalam dunia coding itu kalau kita misalkan mau menciptakan nanti ketika diklik langsung ke WA. Nah, itu kan kalau kita nggak paham apa coding pasti sulit gitu. Hanya untuk bikin tombol WA aja gitu. Tapi dengan adanya WordPress ini untuk tombol langsung ngarah ke WA karena sudah ada yang namanya plugin. Plugin ini fungsinya adalah membantu tugas teman-teman dalam menginginkan suatu fitur gitu. Misalkan bisa ada musiknya, terus ada tampilan versi dark mode atau juga bahasa Inggris bahasa Indonesia, semuanya disediakan dalam plugin ini. Nah, makanya WordPress ini saat ini cukup banyak digunakan dan bahkan sebagian besar eh, yang menggunakan website itu pakai WordPress gitu. Bayangin aja loh teman-teman. Sekarang kita nggak perlu sulit-sulit belajar website, nggak perlu belajar coding, nggak perlu belajar HTML, CSS, Java, yang itu bikin kita pusing 7 keliling gitu. Hanya cukup pakai WordPress. Ya nanti kita pakai plugin, yang mana fungsi plugin ini adalah menambahkan fungsi kayak tadi. Nah ini kan dengan perbandingan yang lain sih, ya karena dia punya jumlah plugin yang banyak sekali, ya kayak gitu. Oke, nah berdasarkan dari W3Text ya, 42,4% website yang ada di internet sekarang ini menggunakan WordPress. Bayangin teman-teman, 42,4% dari website yang ada di dunia ini pakai WordPress gitu loh. Nah, berarti berapa juta orang yang sudah menggunakan WordPress gitu. Mungkin selama ini kita ketinggalan atau belum tahu ya. Karena memang penduduk di dunia ini kan banyak sekali gitu kan. Uh, ini mungkin berarti sisa 57,6%-nya mungkin pakai yang lain gitu. Tapi bayangin angka WordPress bisa menyentuh angka 42%. Artinya banyak orang yang menggunakan jasa pakai WordPress gitu.
Mungkin klien kita nggak tahu. Misalkan nanti ketika kita ada pesanan nih, Mas, bikinin aku website dong gitu. Nah, mungkin orang itu mikir, pasti orang ini nanti ini kan pakai coding dan segala macam. Mereka nggak tahu kalau kita pakai WordPress. Nah, enaknya lagi teman-teman, kalau kita bandingkan tampilan website WordPress dengan coding itu sama sekali tidak kelihatan bedanya. Nanti aku tunjukin ya, salah satu website yang dibuat dari WordPress kayak gimana gitu. Kok sampai WordPress ini kok banyak digunakan gitu kan? Kenapa kok sampai sebanyak itu kayak gitu? Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Dalam bikin website, teman-teman, ini syarat wajib ya. Syarat wajib buat website itu, teman-teman harus punya yang namanya hosting dan domain. Ibarat nih ya, ini kan MACD ya teman-teman. Ini kan MACD. Kalau kita ingin bangun MACD, kita tuh harus punya apa sih? Kita pengen bangun toko nih gitu. Harus punya apa dulu? Misalnya syarat wajib mau bangun toko itu apa? Punya apa? Lahan kan ya? Betul. Nah, hosting ini teman-teman adalah lahan atau tanahnya. Jadi kalau tanpa tanah, apakah MACD ini akan mengambang gitu kan di atas udara, floating in the air gitu? Kan nggak mungkin. Di udara pun tetap butuh ruang. Nah, ruang itu adalah hosting teman-teman. Tanah ini yang luasnya kayak gini ini adalah hosting, tempat di mana kita nanti menyimpan data website kita. Istilahnya gini, kalau kita punya toko gitu kan, hosting ini dia menyediakan server 24 jam. Nah, kalau misalkan servernya nggak 24 jam, berarti toko kita kalau diakses jam 12 nggak bisa dibuka karena servernya tutup. Kayak gitu. Jadi hosting ini 24 jam, teman-teman. Dia makanya ada server yang itu nanti ada pengamannya gitu istilahnya ya, yang tidak bisa diakses oleh pihak lain gitu kan. Ada pengaman dan juga kalau kita pakai konsep di website itu SSL namanya. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, intinya sebelum bikin bangunan punya lahannya dulu kan ya. Nah, setelah punya lahan, step selanjutnya kita baru bisa bikin bangunannya, yang ini namanya website gitu. Nah, kalau kita bikin usaha teman-teman, tanpa dikasih brand, kira-kira orang itu tertarik nggak? Ini belinya di mana sih? Oh ya nggak tahu, di toko itu, di toko A gitu. Orang kan nggak tertarik gitu. Teman-teman mungkin beli beli suatu makanan atau suatu produk gitu ya. Mungkin teman-teman akan memperhatikan brandnya dulu kan gitu. Siapa di sini yang mungkin beli produk tanpa melihat brand gitu? Ya, saya rasa nggak ada gitu. Kita semuanya kalau mau beli sesuatu nyebut brandnya. Kita aja misalkan beli minum, nyebutnya Aqua padahal mereknya Club gitu kan. Itu saking saking ininya brand awareness-nya udah tinggi tuh di mata konsumen gitu kan. Nah, sama domain ini teman-temannya akan menjadikan website teman-teman ini mudah dikenali. Kan nggak mungkin tuh kita bikin website ya. Terus orang kita suruh ngetik IP address-nya kita 192.168.1111. Kan nggak mungkin. Orang itu cukup ngetik aja. Misalkan nih yasar.com gitu kan atau tokoonline.com gitu. Itu namanya domain, teman-teman. Nah, terus nanti ketika sudah punya brand, sudah punya lahan, nah tinggal bangun websitenya ini sendiri. Nah, nanti kita sama-sama praktek bagaimana caranya bikin website ya dengan hosting dan domain gratis gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini bertanya, wah, kayaknya nanti kita harus siapin uang nih gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman, di sini aku juga mau ngajarin teman-teman gimana caranya bikin website dengan hosting dan domain gratis buat latihan. Jadi, kalau kita lihat di beberapa penyedia hosting, itu kisaran harga hosting itu ada di angka 300.000 sampai berjuta-juta gitu kan. Ada yang 500, 600, 1 juta gitu. Biasanya tergantung penyedia hostingnya. Kalau aku sendiri pakai Niaga Hoster gitu kan. Teman-teman mungkin pernah dengar nama Niaga Hoster. Nah, tenang aja teman-teman, nanti kita nggak akan praktek pakai website yang berbayar karena yakin teman juga masih awal dan mungkin ada yang masih belajar ya. Kita nanti pakai website yang gratisan, tapi fungsinya sama untuk bikin website, gitu kan. Nah, ini mungkin sekilas ya perbedaan antara WordPress ORG dan dengan WordPress.com. Intinya kalau WordPress ORG ini uh, kita menginstal WordPress sebagai tema atau plugin. Banyak nanti plugin-plugin yang bisa kita masukkan di WordPress ORG ini. Sementara kalau WordPress.com itu nggak bisa udah sepaket itu aja, nggak bisa diotak-atik gitu. Hanya pakai yang namanya fitur-fitur yang ada di sana gitu. Sementara kalau WordPress ORG ini dia bisa diakses dan bisa dieksplorasi gitu. Kekurangannya dia harus beli hosting sendiri. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini harus punya hosting wajib. Tadi ya saya sebutkan harus punya hosting. Kalau nggak punya hosting mas,
Ya nggak bisa. Itu jawaban singkatnya. Harus wajib punya hosting. Nah, kekurangannya kalau WordPress.com nggak bisa install tema plugin. Artinya teman-teman mau bikin tombol WA, bikin tombol dark mode, light mode, kemudian juga bisa bisa menampilkan foto dan sebagainya video, nggak bisa karena dia nggak punya plugin. Nah, yang nanti kita pakai adalah yang ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham belum nih terkait dengan konsep awal website yang mau kita bikin kayak gitu. Terus punya domain, baru bikin. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang masih belum paham atau masih mencerna gitu? Gimana? Kalau ada pertanyaan Paham silahkan bang, langsung tanya aja. cuman agak suaranya agak gak jelas bang. Halo, gimana? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan ya, sebelum kita praktek nanti dengan berbagai macam hal teknis, ini secara konsep dulu teman-teman udah paham belum? Oke, udah paham ya. Nah, setelah kita paham tentang WordPress ya, kita akan lanjutkan membahas terkait gimana sih alur logikanya website itu berjalan. Gini teman-teman, dalam hosting kita nanti akan mengenal yang namanya cPanel atau bahasa gampangnya control panel. Kalau teman-teman di komputer kan ada tuh control panel. Sama di hosting di dunia website pun ada juga namanya control panel gitu. Nah, di control panel ini kita akan menginstal WordPress gitu. Di dalam WordPress kita akan menginstal page builder atau plugin tadi. Karena kalau kita cuma install WordPress teman-teman, website kita hanya hambar aja, putih gini aja, putih. Nggak ada tampilan yang lain kayak gitu. Nggak ada nama brand, nggak ada video, nggak ada foto, hanya putih aja. Atau ya mungkin tulisan aja hello apa gitu. Tapi nggak bisa munculin fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, setelah kita install plugin atau page builder ini fungsinya apa sih Mas gitu? Seperti namanya ya, page builder untuk bikin halaman. Jadi kalau kita nggak punya page builder juga ya nggak bisa bikin halamannya pakai apa kayak gitu. Kayak teman-teman mungkin nggak gambar gitu kan, pakai kanvas. Kalau nggak ada kanvasnya gambar di mana kayak gitu. Di tempat lain ya bisa, cuman beda page builder gitu. Nah, di sini nanti kita pakai Elementor kayak gitu. Ada yang udah pernah dengar nama Elementor? Nah, setelah kita ngutik-ngutik tentang back end atau ini kan dapur ya teman-teman ya. Ini tuh kayak kalau kita masak tuh itu dapur teman-teman. Jadi orang atau klien kita nggak tahu ini, nggak tahu si panel apa, WordPress apa, plugin apa. Yang tahu hanya teman-teman ini. Yang mau bikin resep masakan apa itu teman-teman. Bikinnya di sini. Nanti saya ajarin pelan-pelan bagaimana memahami dan mengaplikasikan ini. Nah, kemudian agar orang itu tahu tentang dapur kita, nah kita bikin domain nih. Domainnya misalkan .org, .com, .id. Orang itu hanya tahu terima jadi gitu aja. Nanti berupa website yang ada nama domainnya, orang bisa klik, orang bisa akses dimanapun dan kapanpun. Kayak gitu. Tanpa tahu bagaimana kita membangun website itu. Karena gini teman-teman, kalau ada yang tanya, Mas, kalau misalkan aku punya basic di coding, yang mending aku bikin website pakai coding lah karena bisa explore banyak hal gitu. Nah, jawabanku simpel banget nih teman-teman. Kalau kita diminta klien bikin website dengan waktu yang lebih cepat pakai WordPress, hasilnya lebih memuaskan pakai WordPress, maka klien pilih yang mana? Pilih yang pakai coding yang lama, yang hasilnya kurang memuaskan, atau pakai WordPress yang memuaskan? Pasti pilih WordPress kan, ya. Meskipun mereka nggak tahu kita pakai apa kayak gitu kan. Klien itu nggak mau pikir, nggak mau tahu kita bikin website pakai apa, mau pakai apa gitu kan. Mereka hanya tahu terima jadi mereka bisa pakai gitu aja. Mau kita bikin pakai coding, ini real cerita ya teman-teman ya. Ada temanku yang dia lagi belajar coding, lagi belajar website gitu kan. Tapi kemarin dia kontak aku, Sar, ajarin WordPress dong gitu. Duh, kenapa? Kamu kan punya punya ilmu di bidang coding kan bisa bikin web gitu. Iya nih, ada pesanan gitu dari klien, rugi nih kalau aku pakai coding gitu. Dia ngomong gitu. Artinya apa? Kalau dia bikinin website pakai coding, dia rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala macam gitu kan. Karena coding itu butuh waktu yang lama gitu. Makanya dia kalau bikin website untuk klien-klien dia sekarang malah belajar WordPress kayak gitu. Nah, makanya WordPress ini jadi primadona teman-teman di kalangan website developer kayak gitu. Temanku aja yang tadi udah belajar back end, belajar front end, belajar coding, tetap aja larinya ke WordPress. Kecuali kalau misalkan diminta bikin website yang
full customize terus yang fungsinya itu banyak banget, oke lah pakai coding atau bikin atau ngurusin websitenya inilah e-commerce kayak Shopee gitu kan, itu ya nggak bisa lah kalau pakai WordPress gitu kan, itu ya pakai coding. Tapi kalau bikin simple landing page atau toko online gitu ya pakai WordPress saja gitu kan. Nah, domain nanti akan diberikan ke netizen kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya terkait dengan penjelasan. Karena kan ini kan teori aja gitu kan. Kalau teori aja tanpa praktek ya sama aja bohong gitu kan. Nah, di sini oke. Ini suaraku masih jelas ya teman-teman ya? Halo? Jelas, Bang, jelas. Sorry, tiba-tiba keputus ini ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau share salah satu website punya aku sendiri gitu. Nah, udah kelihatan ya? Nah, ini website yang aku bikin pakai WordPress. Tampilannya kayak gini, teman-teman. Bayangin aja dengan tampilan yang ini coba aku refresh dulu aja ya. Refresh. Ketutupan. Nah, teman-teman, bikin website kayak gini tampilannya yang modern, tampilan yang kekinian, ini cuman pakai WordPress. Ini aku pakai ini ya, salah satu tema gitu kan dan template. Teman-teman nggak perlu repot bikin coding untuk hanya bikin kotak-kotakan kayak gini. Kalau kalau dengan dunia ini ya, coding kayak gitu, teman-teman hanya bikin kotakan kayak gini aja nih yang bisa ditampilin ini pakai coding kayak gitu. Tapi teman-teman enaknya pakai plugin, udah bisa disediain kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pakai coding gitu, tinggal masukin aja loh kayak ini. Ada video YouTube, nanti nampilin testimoni, ini ada logo-logonya gitu kan. Nah, testimoni, terus ada juga tombol kontak. Ini kalau diklik langsung ke WA nih teman-teman. Nah, coba aku klik ya. Ini langsung nyambung, harusnya nyambung ke WA loh, nyambung ke WA kan. Nah, artinya ini udah aku install plugin. Nah, buka WA kan. Oke, bentar. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi gampang banget gitu. Gak ada alasan kalau kita mau bikin website sekarang alasannya, Mas males belajar coding Mas, gak mau repot, gak mau susah gitu kan. Gak ada alasan teman-teman, karena kita bisa bikin dengan gampang pakai WordPress kayak gitu. Nah, memang dalam bikin web itu kita butuh yang namanya tema, terus butuh yang namanya plugin dan juga template kayak gitu. Aku bikin ini pun pakai template teman-teman. Jadi jangan dikira aku yang bikin semuanya dari mulai ada animasi kayak gerak gini, terus kayak gini gerak-gerak loh. Ini kan gerak-gerak ini. Ini kalau dibuka di HP tampilannya beda gitu. Teman-teman coba buka di HP deh. Domainku ini buka di HP pasti tampilannya beda gitu. Tapi tetap kontennya sama kayak gitu. Ini kalau aku klik, misalkan nih, aku mau pergi ke pergi ke bagian portofolio. Dia akan langsung ke portofolio. Mau ke bagian home, ke atas. Ke bagian testimoni dia ke bawah. Ke bagian kontak dia langsung ke bawah. Nah, balik ke home lagi, ke atas lagi. Nah, ini namanya kita menambahkan fungsi di masing-masing tombol ini gitu. Nah, kayak gini kan. Ini kalau memang mau dibikin yang lebih rumit lagi, misalkan kita mau klik layanan tapi bikin halaman baru nggak di sini, itu bisa dibikin kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah profesional, nah bisa bikin kayak gini gitu. Misalkan ya, website, aku kan udah pernah ngelayanin website nih, bikin jasa promosi produk ini. Ini aku klik. Nah, langsung buka tab baru. Nah, ini website yang udah pernah aku kerjain sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Ini website klienku yang aku baru kerjakan. Nah, bikin website kayak gini. Klien kan nggak tahu kita bikinnya pakai apa kayak gini kan. Nah, keren kan? Ada ininya. Tombol-tombol kayak gini kan. Keren gitu. Nah, orang kan website yang pakai coding biasanya tampilannya membosankan kayak gitu teman-teman. Nggak bisa di customize yang macam-macam kayak gitu. Dan butuh waktu yang lama kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih. Website jasa undangan pernikahan digital. Nah, ini juga. Ini bikinnya juga pakai WordPress kayak gitu. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, ini tentang wedding teman-teman. Nah, bentar. Di pojoknya ada WA kan ya. Nah, ada lagunya nggak itu? Di teman-teman ada muncul lagunya? Ada lagunya nggak teman-teman? Ada ya? Naik. Ada Mas. Nah, Ada Mas. ini tuh juga
Ini juga pakai WordPress ya. Ini, kalau di share semuanya agak lumayan. Nah, begini ya, gini semuanya pakai WordPress kayak gitu teman-teman. Kalau diklik ya, nanti ke sini, template. Nah ini juga bikin apa? Template undang. Nah sekarang teman-teman mau praktek nggak ini? Mau praktek sekarang apa kayak gimana gitu? Aku tawarin dulu nih ke teman-teman, karena ini nanti sebenarnya butuh waktu kan, butuh waktu untuk teman-teman pahami dulu. Kalau teman-teman udah paham, nah kita bisa bareng-bareng ini praktek gitu kan. Kalau teman-teman sekarang di depan laptop, sekalian praktek gitu Langsung, kan. Mas. Wes, ada yang mau praktek sekarang? Gas. Ayo lah, Mas. Langsung. Sekarang aja. Oke, siap. Gas nggak pakai rem. Siap. Nah, ini nih teman-teman, saya bikin website kayak gini nih berbayar teman-teman. Jadi nggak gratisan. Kalau gratisan nanti ada lagi gitu. Nah, aku mau kenalin dulu nih. Salah satu pembuat website gratis teman-teman. Bisa diketik ya teman-teman ya. Di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Ketik aja di situ pantheon.io kayak gini teman-teman. Pantheon.io. Pernah ngulik-ngulik kayak gitu. Biasanya ada nih yang misalnya 1 orang 2 orang biasanya ada ya. Ya, sudah, Mas. Woi, keren nih Mas Jainuddin kan Cira dia. Udah pernah Mas pakai ini Mas? Ya, Oh, siap. alhamdulillah sudah. Cuman ya karena memang gratis ya, ada beberapa fitur yang masih manual gitu. Teman-teman udah dibuka belum? Ininya. Udah dibuka? Udah, Bang. Udah. Oke. Udah. Mohon maaf teman-teman ya, karena aku batuk gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita semangat kayak gitu. Nah teman-teman, salah satu fungsi atau fitur yang disediakan Pantheon ini, dia nyediain hosting gratis gitu. Tapi tentu ada kekurangannya. Nanti kekurangannya kita akan cari tahu. Tapi kita di sini mau praktik dulu. Kita klik start for free, klik aja. Ini kita mau register dulu ya, teman-teman. Nah silahkan teman-teman bisa isikan ini semuanya. Kalau yang udah punya bisa sign in ya. Kebetulan aku udah punya sih. Teman-teman bisa pakai ini aja. Atau kita bareng-bareng isi deh. Nah, aku juga pakai email yang lain mungkin. Ntar kita isi. Serah aja misalkan dikit ya. Nah, disuruh pakai huruf besar. Bentar. Oke. Tapi pilih negaranya. Sign up. Nyimaknya sepi. Kayaknya karena saya pakai adblock ini ya. Diam-diam memperhatikan. Ya, bikin sini. Teman, Adblock. ya, dari aku konekin dulu ya. Teman juga bisa kalau mau pakai akun Google. Aku pakai biar nggak lama. Ada yang sudah berhasil? Kak, Ada yang sudah berhasil? Belum, Kak. Ada keterangan seperti apa? Maaf, yang awalnya tadi diklik start for free atau watch the demo. Soalnya koneksiku kurang Oh, stabil, ini. Kak. Start for free. Ada yang sudah masuk ke sini? Yes. Ada yang sudah masuk? Sudah masuk ke dashboard. Oke. Yang lain ini Ini akun dulu, Kak. bisa pakai akun kalau mau coba. Ya, bikin akun dulu. Bisa diregister dulu. Jadi kalau sudah, kita di sini. Kita tunggu bentar ya, teman-teman. Bisa diklik dulu, bikin akun. Nah, ini kita udah berhasil dibikin akunnya nih. Gitu. Nah, aku mau minum dulu, teman-teman. Supaya nggak batuk-batuk terus. Oke. Gimana? Sudah masuk ke sini semua? Sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau bikin halaman baru, teman-teman ya. Kita klik yang ini, teman-teman. Create new site.
buat situs baru. Kita klik. Oke, kita tunggu dulu. Ini agak teknikal ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pakai nama yang teman-teman gunakan untuk websitenya. Misalkan mau bikin toko online gitu, misalkan pakai toko online, atau kreatifnya teman-teman lah pakai nama apapun gitu. Kalau aku mungkin pakai nama ini aja, misalkan jasa ucapan video. Nah, nanti tampilan websitenya itu domainnya pakai ini. Karena gratisan ID gitu. Tapi karena kita pakai gratisan ya udahlah terima aja gitu kan. Nah, aku pakai yang ini gitu. Terus ininya biarin aja kayak gini. Kita klik langsung ke continue. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, gimana? Udah muncul kayak gini tampilannya? Yang lain gimana? Sudah sampai tab ini? Sudah? Kak. Oke, sudah ya. Ada yang masih ketinggalan? Ada yang masih ketinggalan? Aman. Aman, oke. Langsung kita Kak, klik ini. Gimana? Bawahnya WordPress itu ada Drupal with Composer sama Drupal 7. Itu juga kayak website kan? Sejenis. Ya, tadi aku udah jelasin ya di awal kayak CMS atau Content Management System. Kan tadi ada Drupal, Joomla, WordPress gitu. Nah, karena tadi kita udah nyampein kita mau pakai WordPress. Nah, kita sekarang mau deploy yang WordPress gitu. Nah, ini juga sama, Mas. Siapa tadi, Mas Zainuddin ya mungkin. Nah, itu Drupal ini juga sama CMS, cuman karena pluginnya terbatas, fiturnya terbatas, makanya kita pakai yang terbaik gitu. Ini klik aja deploy. Tunggu prosesnya. Nah, ini instalasi WordPress. Dan atau nggak bisa masuk, nanti bisa aku ini ya share recordnya. Proses penginstalan CMS atau WordPress. Gini, sambil nunggu ini ya, nunggu selesai teman-teman ya. Aku sharing-sharing aja nih pengalamanku di dunia freelancing gitu. Aku sendiri baru belajar WordPress, belajar website itu di 2021 kemarin, di bulan Juli tepatnya teman-teman. Di bulan Juli aku belajar WordPress. Alhamdulillah sampai sekarang udah bikinin beberapa website gitu. Ya alhamdulillah sudah untung jutaan gitu. Hanya pakai WordPress teman-teman. Kita hanya pakai WordPress. Mereka yang beli hosting sendiri, kita nggak perlu beli hosting. Klien kita yang beli gitu. Nanti kita arahkan beli di mana. Nah baru kita instalkan, kita bikinkan website yang mau mereka inginkan gitu. Nah kalau saya sendiri rate-nya satu website itu bisa mungkin 200, 500, ada yang jutaan gitu tergantung permintaan gitu. Karena apa teman-teman? Di luar sana teman-teman ya, banyak pelaku UMKM atau bisnis yang mereka butuh website tapi mereka nggak bisa bikin. Mungkin di luar sana juga banyak orang yang menyediakan jasa website tapi kekurangan mereka nggak nawarin ke klien. Kita akan terpikirkan, loh tadi ada yang nawarin nih, aku juga butuh gitu. Tanya harga pasti kan, tanya gimana sih website itu. Biasanya mereka masih awam, website itu apa, terus hosting nanti kayak gimana gitu kan, domain kayak gimana, teman-teman harus bisa jelasin. Nanti nggak perlu khawatir, nanti aku kasih materi ya di grup soft file buat teman-teman baca nih. Nanti kalau udah bisa website, nah teman-teman bisa inilah contek-contek lah gitu, domain itu apa sih, hosting itu apa gitu kan. Tadi kan kita cuma belajar sekilas saja. Nah, ini kok lama gitu. Jadi banyak banget peluang teman-teman. Terus kenapa? Mungkin ada yang tanya alasan, Mas, kenapa kok sampai mau berbagi ilmu gratis gitu? Sampai nggak tahu ku tersaingi ya? Ada 22 orang di sini yang mungkin siap-siap menyaingi saya gitu. Jawabannya saya nggak khawatir sama sekali. Karena apa? Kita di dalam dunia freelancing itu saingannya banyak, tapi ya target market kita juga banyak, berjuta-juta orang kayak gitu. Tadi aja yang pakai WordPress atau yang bikin web itu hanya sekitar 6% di Indonesia yang ngelayanin jasa itu. Artinya masih banyak peluang kita untuk gali itu, teman-teman. Jadi kalau aku mungkin nawarin di
Facebook gitu ya. Belum tentu teman-teman juga nawarin di Facebook dengan jangkauan yang sama kayak gitu kan. Artinya nggak ada alasan, Mas. Sekarang udah banyak yang bikin website nih. Harus aku kalah saing gitu. Nggak ada alasan teman-teman. Aku aja biasanya promosi kayak itu sehari 2 hari ada yang nyantol kayak gitu kan. Jadi kalau selama teman-teman mau berusaha mau nawarin selalu ada jalan kayak gitu. Nah, sudah ya teman-teman ya. Sudah seperti ini ya. Kita klik ini, visit your Pantheon site dashboard. Oke. Oke. Ada yang sudah sampai sini? Ada yang sudah sampai sini? Aman Mas, sudah. Sudah ya. Nah, ini teman-teman namanya dashboard ya. Mungkin kalau kita masih awam ya kita apa ya? Ya ini apa sih kan sih gitu. Nah, teman-teman di sini kita coba klik yang ini. Site admin. Kita coba klik. Aduh, astaga. Aduh, mana sih? Aduh. Kita install. Kalau emang pakai bahasa Indonesia silahkan. Karena saya nyamannya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggris. Nah, sampai sini ada yang sampai sini? Sudah? Ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan lama nih, kayaknya perlu kita tungguin, kasihan nanti. Ketinggalan banyak. Ada yang masih tertinggal? Sampai di mana? Oke, masih deploy ya. Kita tungguin bentar ya. Nanti takutnya nanti kalau kita udah ngisi ini segala macam ketinggalan nanti error, nggak selesai yang tahap ini gitu kan. Kita tungguin dulu ya Bang Theo ini. Selain Bang Theo, oke. Ada lagi yang masih belum? Sampai mungkin bagian deploy ada yang sudah sampai sini mungkin ya, banyak ya. Oke Kak Uni ya. Sebelum tampilan ini diklik yang ini, site admin Kak. Sudah? Aman saya Mas. Oke Kak. Ya gimana Mas? Aman Mas. Udah sampai di situ Mas. Oke siap. Nggak apa-apa ya, tungguin bentar ya teman-teman ya, kasihan. Oke. Ini kita udah berapa persen ini ya? 10%. Masih 10%. Dalam tahap bikin website atau yang 15% lah, masih awal. Oke, masih deploy. Nanti setelah deploy diklik bagian site admin. Setelah diklik nanti munculnya ke sini. Nah, ini sudah terinstall WordPress teman-teman. Kalau sudah berhasil nanti kayak gini tampilannya. Ada logonya WordPress. Ya. Masih di Create Pantheon. Kak Uni mungkin bisa ini dulu. Apa? Sign up atau login. Kak Uni kesulitannya di mana? Di pendaftaran gagal terus apa kayak gimana? Atau mungkin Kak Uni mau share screen, mau saya bantu kayak gitu? Gimana Kak Uni? Sampai di mana? Atau nanti bisa ini ya, bisa lihat record ya. Kalau memang masih terlalu jauh, nanti bisa cek record aja gitu. Ini bisa ikutin step by stepnya. Teman-teman yang lain ada yang masih sampai tahap sebelum ini deploy? Ada sudah sampai sini semua? Kecuali Kak Uni. Sudah ya. Kita coba sambil isi ya teman-teman ya. Misalnya nih, kita mau bikin apa tadi? Jasa ucapan gitu. Isi aja jasa ucapan. Atau bikin brandnya teman-teman sendiri, isi aja gitu. Nah, di username ini teman-teman, ini aku saranin pakai admin aja. Pakai admin, nanti di passwordnya yang teman-teman bisa bikin sendiri. Agar teman-teman gampang nih. Ini biasanya orang-orang yang lain pun juga pakai admin gitu. Admin, passwordnya terserah teman-teman. Yang Nah, oke. Jangan lupa diingat-ingat passwordnya. Emailnya dimasukkan juga, email yang digunakan daftar tadi. Sudah semua? Sudah diisi semua?
Udah ya. Kalau sudah semua, langsung kita install WordPress. Oke. Nah, ini simpan aja nggak apa-apa. Kalau sudah kayak gini, ini artinya sudah berhasil. Kita login, teman-teman. Login. Nah, di bagian ini isikan admin username tadi ya, sama password yang teman-teman gunakan. Nah, ini terus klik login. Nah, tara, selamat teman-teman, congratulations sudah berhasil sampai di tahap dashboard WordPress gitu. Yeay, keren-keren. Oh, ada yang ini ya, yang masih di create new site. Oke, aku sambil ini ya, gak apa, sambil aku tampilin lagi. Kak Evi atau Kak Uni, sampai di tahap ini ya. Tahap ini kakak klik yang ini ya kak ya, start for free. Terus nanti kakaknya pakai akun Google. Klik aja ini kak, yang belum sampai sini ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain juga agar ya inilah lihat sejenak gitu ya. Nih, klik yang ini kak ya, Kak Uni maupun Kak Evi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Klik yang ini ya, sudah. Sign in with Google. Terus ini aku pakai akun yang lain aja ya, supaya ini. Sudah kak, Kak Uni, Kak Evi, sudah sampai sini. Nah ini halamanku nih teman-teman. Dua ini aku udah pernah bikin. Udah ya. Oke. Nah sampai di sini, karena ini aku udah limit ya. Di dashboardnya Kak Uni atau Kak Evi ada tulisan new site nggak di situ? Tambahkan halaman baru. Ada nggak? Ada Kak, tapi ini disuruh bikin name Nah. your pension site. Nah, betul. Itu diisi aja. Terserah. Bikin halaman apa. Misalkan terserah mau jualan apa. Contoh aja untuk simpel ini latihan aja. Diisi aja terserah. Pakai namanya kakak sendiri nggak apa-apa. Tuh. Bentar. Ini aja deh. Sudah? Kalau sudah diklik. Bentar ya. Diklik atau nanti ini kesulitan bisa nonton record lagi. Jadi nanti teman-teman bisa ulangin ini. Jangan khawatir, nanti bisa ulangin ini kok. Bisa diulang-ulang videonya. Gitu. Nah, ini sampai ini aja. Gimana Kak Uni sudah sampai mana? Atau ini aja, Kak Uni mau share screen supaya kita bantu cepat. Tadi sudah sampai sini ya? Mau Kak? Mau share screen atau gimana? Aku sudah di itu Kak, Curious CMS. Nah, itu deploy yang ada tulisan WordPress itu, kakak klik deploy yang paling atas ya. Ya Kak. Oke, nanti setelah deploy your CMS nanti selesai, nanti kakak klik di bagian visit site atau site admin gitu, itu diklik. Oke ya, sambil nunggu ini dashboard. Nah, perjalanan selanjutnya sebenarnya cukup panjang ya teman-teman ASEAN. Nah, ini karena mungkin masih pertemuan pertama, saya dulu ya teman-teman, mau ini dulu kita apa istilahnya ya, diskusi dulu tentang ini atau kita lanjut sekalian install plugin, bikin halaman sampai bener-bener nanti teman-teman udah jadi website kayak gitu. Gimana? Aku nawarin dulu nih teman-teman. Maunya lanjut apa mau sampai sini dulu Kak? Nanti kita gimana teman-teman? Kalau teman-teman mau lanjut Lanjut aja, Bang. lanjut. Lanjut aja Kak. Gas Kak. Siap.
Remblong. Siap. Siap. Nah, tadi kakak yang ketinggalan udah sampai tahap mana? Ini udah selesai di deploy. Ini masih deploying Kak, Pak, masih loading. Oke. Ada yang kancerit ya kalau bahasa Jawanya itu. Kalau semuanya ini ada yang kancerit, ketinggalan gitu. Ya, deploy CMS. Oke. Nah, di sini teman-teman, sambil ini ya, yang sudah sampai sini, ini namanya dashboard WordPress. Jadi ini adalah backend atau dapurnya teman-teman. Sebelum bener jadi website kayak gini, misalkan. Jadi website kayak gini, itu teman-teman harus bikinnya lewat sini. Ada post, media, page, comment, appearance, plugin banyak ya. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Oke. Kak Oni sudah selesai, Kak? Sudah selesai. Oke ya. Karena masih deploy ya. Kicip-kicip fitur-fiturnya. Sekarang teman-teman wajib ini teman-teman, aku mau nyampein bentar ya. Teman-teman bisa beli website, biasanya ini belum ada teman-teman. Ini loh. Tanda gembok. Biasanya ini masih belum muncul. Tulisannya website tidak aman gitu kan. Nah, ini aku mau cobain aja gitu. Kalau nanti teman-teman misalkan bikinin yang berbayar nih gitu. Nanti teman-teman pasti ininya belum kegembok. Nah, nanti gimana cara gemboknya gini. Nah, itu ada caranya teman-teman. Nah, sambil nunggu ini aja ya, Kak Uni yang belum kasih tahu ininya, website yang berbayar. Ini ya. Ini si panelnya dia aku kenalin ke teman-teman. Nah, si panel ini lebih dapur. Jadi ini kan tadi kayak gini tampilannya. Bener-bener kayak ya sebagaimana umumnya gitu kan. Ini kalau mau diekspor sendiri silahkan. Nah, kalau berbayar kayak gini teman-teman. Sebenarnya ada juga yang gratis dan dapat chip panel ada juga. Cuman karena itu butuh waktu yang lama, makanya aku pakai yang Pantheon aja kayak gitu. Ini just info aja sambil untuk oke, nanti Kak Fauzian, setelah saya jelaskan yang gratis, nanti aku juga mau jelasin yang berbayar kayak gitu. Oke, Kak Uni Melody sudah selesai. Bisa ini Kak, bisa setting WordPress-nya pakai username dan password. Oke. Nah, ini si panel ini misalkan ya. Kalau teman-teman misalkan nanti ngelayanin orang, ini sekalian aja aku kasih tahu ya teman-teman ya. Sambil nunggu yang belum. Ini namanya hosting berbayar teman-teman. Aku pakai teman-teman, aku mau jelasin dari awal sekalian. Itu ada beberapa pilihan hosting ya. Di sini bentar kok lama. Duh, malah keklik. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang berbayar. Tentu yang berbayar lebih enak gitu kan. Fiturnya terus ya loadingnya lebih cepat gitu. Ini teman-teman kalau mau bikin website yang berbayar, misalnya nih, Mas, nanti kalau sudah bikin di sini misalkan nih udah jadi website nih, Mas ini namanya kepanjangan nih, nggak enak kalau dilihat sama klien atau sama orang kan malas nulis panjang-panjang gitu kan. Bisa nggak ya hasil dari halaman yang ada di sini nanti setelah jadi website dipindahkan ke yang berbayar? Jawabannya sangat bisa. Berita bagusnya. Pindahkan ke berbayar sangat bisa gitu. Ini kalau aku kemarin pakai yang unlimited hosting, ini pakai hosting yang terbaik terlengkap karena unlimited. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman. Ada yang bayi, pelajar, banyak pakai yang ini. Nah, ini penawaran terbaik ya teman-teman. Ini padahal secara fitur lebih bagus dari pelajar, tapi harganya coba lihat, per bulan harus per tahun. Nah, biasanya aku beli yang ini, klienku juga pakai yang ini. Nah, nanti ini fiturnya teman-teman bisa lihat. Pengunjungnya 135.000 orang per bulan. Itu bayangin udah gede tuh biasanya kalau pengunjungnya segini kan. SSD space-nya unlimited, bandwidth-nya unlimited. Nah, ini berita gembiranya teman-teman. Bentar. Berita gembiranya, aku tadi habis batuk. Nah, berita gembiranya, teman-teman bisa mendapatkan gratis domain. Ya, ini enaknya. Jadi teman-teman bisa punya domain.com. Domain.com itu yang kalau kita lihat ya pasti udah ini kan ya, .com gitu kan. Teman-teman dapat gratis kalau beli yang ini. Nggak perlu beli domain lagi, udah dapat .com di dalamnya. Dan sama punya usaha jualan skin sepatu, sama punya usaha jualan skincare. Misalkan teman-teman bikin usaha sepatu.com sama usaha skincare.com, bisa dimasukkan dalam satu hosting. Kayak tadi ya, ibarat kayak kita bangun rumah dalam sebuah tanah gitu kan, sepetak tanah. Tanah itu kalau luas bisa dibangun sampai 6 rumah, 5 rumah, bahkan 10 rumah tergantung luas tanahnya. Sama teman-teman dengan hosting. Kalau hostingnya gede ya, dia bisa nyimpan banyak website ini. Nah, jadi teman-teman mau nambahin domain nama sendiri gitu kayak namaku.com terus usaha sepatu.com,
dalam satu domain aja, nggak perlu beli domain yang lain gitu. Satu ini aja cukup sekali beli gitu. Ya, ya untuk ini yang tadi aku jelasin gembok ini namanya SSL teman-teman. Ini SSL. Nah, udah dapat gembok gratis. Biasanya gemboknya aja ini bayar teman-teman. Biasanya untuk beli gembok ini ya lumayan lah. Tapi kalau di sini udah gratis nih, dapat gembok ini. Nah, kalau dibuka nggak ada tulisannya situs tidak aman gitu kan, pasti aman. Nah, ini demo aja. Pilih paket. Nah, kita nanti kalau teman-teman mau pesen, ini aku rekomendasikan kenapa pakai Niaga Hoster karena pengalaman aku dari ketika ada masalah, ada ini kalau sama klien teman-teman ya, tiba-tiba Mas, websitenya kenapa ya kok dan atau apa? Itu teman masih gopo. Pasti cari, "Yo gimana ya gitu." Enaknya Niaga Hoster ini dia CS-nya 24 jam juga. Ya banyak sih sebenarnya 24 jam juga. Cuman menurutku ya selama pakai Niaga Hoster masalah nih misalkan error, langsung sama dia dibenerin langsung. Jadi nggak perlu kita yang benerin, serahin ke CS, dibenerin sama dia. Jadi klien kita udah selesai masalahnya ya. Dari Niaga Hoster. Mohon maaf teman-teman. Nah, kalau beli 1 tahun kena harga 637. Nah, kalau 2 tahun 1.200.000. Tapi kalau 3 tahun cuma kena 900. Nah, ini teknik marketingnya banget. Kalau beli 3 tahun ternyata lebih murah dari yang 2 tahun. Kan aneh. Mana ada orang yang mau ambil 2 tahun kan? Pasti ambil 3 tahun gitu. Bayangin 3 tahun kalau dibagi berarti per tahunnya kena 300 ribuan. Sekarang kita coba kalikan ya. 1 tahun 365 hari 300 ribu dibagi 365 hari. Per harinya kita cuma bayar 800 perak teman-teman untuk hosting ini. Nah kalau dibandingin sama sewa toko ya jelas jauh lah. Teman-teman sewa toko berapa sekarang di kota besar ya? Mungkin 7 juta, 8 juta atau malah ke atas gitu. Nah ini teman-teman 3 tahun bayangin dapat harga segini udah murah banget sih gitu. 3 tahun kalau beli sekarang beli sampai lama gitu. Nah dan enaknya bisa diisi banyak hosting, banyak domain. Nah karena kita pilih personal, nah kita dapat gratis nih, gratis domain. Mau bikin apa? Misal pakai nama kurma deh. Nah, ini aku masukkan nama tokoku ya misalkan. Kita klik cek domain. Nah, kalau muncul kayak gini, nah ini berarti udah ini masih tersedia. Kalau nggak tersedia nanti ada tulisannya tidak tersedia. Misalkan Mas, saya nggak pengen pakai .com, pengen pakai .id biar lebih keren. Ya tinggal centang aja. Ini nggak usah centang. Gitu. Nah, tapi kalau domain.id bayar. Kalau mau .com gratis, ini gratis, 0. Nggak bayar. 115 coret, dapatnya 0 rupiah. Nah, ini ada banyak ya, .id, .net. Kalau organisasi bisa pakai ini. Kalau toko pakai store bisa. Cuma 30.000 1 tahun. Ya kan kayak beli ini ya teman-teman ya, jajan gitu kan di Alfamart 2 gitu atau es krim. Udah dapat 1 tahun. Gitu kan. Nah, ini enaknya kita dapat gratis .com atau .company gitu ya. Nah, kita sekarang langsung klik tambahkan ke cart. Nanti kalau teman-teman ini ya beli di Niaga Hoster kayak gitu. Gambarannya kayak gini. Nah, setelah selesai karena dapat tambahan biaya di pajak ini ya. Enggak apa-apa, nambah sedikit gitu ya. Lanjutkan. Demi investasi untuk bikin jasa gitu. Karena kayaknya gitu kan orangnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, ini kan banyak pilihan ya pembayarannya ya. Nah, teman-teman bisa taruh loading lagi. Nah, kebetulan sekarang lagi ada promo ya, teman-teman. Bisa masukkan kupon hemat aja. Dari harga yang 1.101 kita coba gunakan. Nah, harganya dari 1.117. Berarti hemat sekitar 56.000 atau berapa ya gitu, 60-an lah. Nah, lumayan kan buat potongan gitu. Nanti teman-teman jangan lupa masukkan kupon ini. Karena kalau nggak dimasukkan ya sayang gitu, nggak dapat potongan. Lumayan kan 50 ribuan. Nah, sesuai dengan paket yang terserah nanti teman-teman mau bayar lewat apa, misal mandiri bisa. Dan ini 24 jam. Nanti teman-teman kalau belum punya akun pakai ini ya, daftar ya. Daftar, diisi sendiri. Nanti aku saranin jangan pakai yang ini sih. Isi aja ininya. Emailnya apa, passwordnya apa, terus kalau macam selesai, daftar dan check out, udah deh selesai. Nah, terus Mas, setelah beli, setelah berhasil, kita akan dapat email notifikasi di email kita gitu. Nanti kita langsung nah ini ke Niaga Hoster ini panel. Ya aku login aja. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini yang versi berbayar. Jadi beda banget nih teman-teman, gratisan malah lebih luas gitu. Nah, kita klik di bagian ini, kelola hosting misalkan. Nah, nanti adalah stepnya kita masuk ke si panel gitu. Sini bentar. Iya, kita klik aja si panel. Nah,
Kayak gini, kita masuk ke sini. All features. Kita close saja kalau gitu. Nah, nanti masuk di sini, teman-teman. Nah, kalau udah masuk, teman belum ada ininya, belum ada gemboknya. Kita install gembok dulu. Pakai ini, Let's Encrypt SSL. Nah, nanti stepnya kayak gimana nanti lanjut aja ya. Kita mungkin lanjutkan di kelas yang mungkin aku kasih ininya lah ya, step by stepnya gitu. Tapi karena ini kita fokus sekarang yang gratis gitu ya, kita pakai yang gratis dulu aja. Kak Uni sudah berhasil sampai sini, Kak? Sudah? Nah, teman-teman. Kamu mau tanya? Ya, Nanti silakan yang mau tanya login silakan. ke Nih, kita lihat dulu ya. ini ya kayak upgrade. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Suaranya enggak kedengaran, Kak? Setelah itu deploy tadi, Iya. Gimana? nggak persis sama yang di punya kakak. Yang ini belum sampai sini. Iya belum, udah selesai deploy tadi, udah komplit udah itu. Ini udah Visit diklik. your dashboard. Iya udah Kak. Terus kok arahnya Terus, beda? oke, ini ikuti lagi ya. Sampai di sini. Klik yang ini, Kak. Udah tadi yang ini, udah diklik. Sudah Kak. Sudah. Site admin. Ya, udah belum? Yang ini. Site admin. Ya, jangan salah. Yang ini. Udah. Iya, iya. Ke sini kan? Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Ke sini Iya, nggak? iya benar. Nah, ini pakai terserah mau pakai bahasa apa. Install. Nah, ini sampai di sini, Kak ya. Udah, Kak, sampai sini, Kak? Sudah Kak. Nah, ini isi aja terserah. Username-nya pakai admin aja. Jadi passwordnya jangan sampai lupa. Ini email yang tadi pakai daftar. Nah, udah isi semua. Lanjut ini, Kak. Install WordPress. Jangan lupa passwordnya diingat-ingat. Install WordPress. Simpan. Nah, otomatis kan. Remember me, login. Oh, sama kan? Tadi kan? Oh, iya. Dua buat WordPress jago nih. Plus ya. Oke, sekarang kita fokusin, teman-teman. Fokus. Ya. Masih lama nih malam nih. Oh, ada yang belum mudeng masalah domain. Kak, Uni ya. Domain itu yang ini, Kak. Ini namanya domain, Kak. Dev ucapan video, jasa ucapan video.patenset.io ini namanya domain. Ini namanya domain. Facebook, ini facebook.com ini namanya domain, Kak. Kalau hosting yang tadi udah aku jelasin ya. Nah, sekarang teman-teman fokus ke sini ya. Di sini teman-teman wajib pertama kali ketika sudah sampai WordPress, kita harus install yang namanya plugin, teman-teman. Klik di bagian plugin. Sudah sampai sini semua? Aku mau cek dulu. Sudah sampai sini semua? Sudah? Sudah. Oke, klik plugin. Oke, kemudian klik add new. Nah, di sini teman-teman diklik aja ini add new. Tambahkan baru. Nah, ini sampai di sini teman-teman bisa install. Nah, sudah ya. Nah, install yang ini teman-teman. Classic Editor ya, install. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti kita aktifasi belakangan aja. Nggak usah diklik ini. Kita coba cari yang lain dulu. Elementor, ketik Elementor. Oh. Nah, udah ketemu yang ini? Nah, kalau udah ketemu, kita klik install now. Klik install sekarang. Wah, banyak juga yang ikut ya. Nah, nanti kita aktifasi belakangan aja. Terus kita install di bawahnya juga nih ada Elementor Header and Footer Builder. Kita klik juga. By info ya, just for the info. Teman-teman, nanti ini kan beda-beda. Ada yang mau bikin website toko online. Ada yang mau bikin website untuk blognya sendiri. Bikin website untuk bisnis. Itu nanti kita bisa setting mau bikin apa gitu. Itu nanti belakangan. Terus kita install yang namanya SEO ya teman-teman ya, agar website kita nanti lebih bisa dikenali oleh Google. Namanya Yoast. Ketik aja Yoast. Nah, ini teman-teman silahkan diinstal.
sudah. Terus kita install lagi. Banyak ya teman-teman ya, karena kalau website tanpa plugin itu kayak makan tanpa lauk pauk ya, hambar gitu, nggak ada ini ya rasa-rasa. Nah terus kita install yang namanya Really Simple SSL. Ketik aja SSL ya. Ini tadi aku bilang ya teman-teman, plugin ini banyak teman-teman, ribuan. Jadi kita bisa pilih. Kalau mau ketik WA misalkan nambah tombol WA bisa diketik aja WhatsApp gitu. Nanti muncul dia. Kita install juga ini gembok ya. Sudah? Nah, sudah nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Kalau banyak kan nanti kekenyangan ya. Nggak boleh kenyang-kenyang ya. Nah, sampai di sini. Bentar. Banyak, iya. Nah, sampai di sini teman-teman. Kita balik lagi ke bagian install plugin yang ini. Klik install plugin. Ya. Nah, sampai di sini. Ini kan disuruh perbarui, nanti belakangan aja ya. Kita klik yang tadi kita install. Kita centang Class Editor, Elementor. Ini. Terus ini. Terus ini. Udah. Centang semua. Ini nggak usah. Biarin aja. Kita mencampakkan dia ya. Terus klik ini teman-teman. Bulk action. Ya. Klik bulk action. Nah, klik ini. Activate. Klik activate. Klik apply. Ya. Terapkan. Oke, kita tunggu aktivasi pluginnya. Nah, kalau sudah kayak gini berarti sudah. Nah, kalau sudah aktif berarti ada tulisannya kayak gini, deactivate. Ini berarti udah aktif kan? Nah, udah aktif semua. Nah, kalau sudah aktif, Mas, ini kalau kita buka ya. Ini, misal kita buka ini teman-teman. Bisa kita buka coba. Ini ya, kita copy atau lihat sini bisa juga. Visit site, klik kanan, buka link di tab baru, klik. Ini saya close saja ya. Tampilan web kita kayak gimana? Ada yang penasaran? Nah, kayak gini tampilan web kita ya. Ini, kalau polosan ya kayak gini. Nah, nanti gimana prosesnya? Masih butuh proses lagi, teman-teman. Nah, sampai sini udah kan? Kita perlu install yang namanya tema, teman-teman. Klik di bagian appearance ini ya, atau kalau bahasa Indonesia berarti apa? Tampilannya mungkin atau ya gitulah. Ini pokoknya ada gambar kuas. Ketik aja di sini, klik di bagian themes ini, diklik themes. Nah, oke. Nah, ini kan banyak nih, temanya banyak ya. Kenapa kok ada website yang keren, ada website yang lain? Nah, ini tema ini. Jadi tema di sini banyak banget. Nah, teman-teman bisa klik aja. Kan kita kan nggak tahu kan, kita pakai tema yang mana ya. Padahal itu cuma pakai tema, nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Kalau pakai coding ya lebih lama. Enaknya di sini kita udah ada tema. Nah, sekarang kita klik add new teman-teman. Tambahkan baru. Klik aja. Add new. Terus ini karena udah add new, teman-teman ketikkan di sini ya. Sini ketik aja hello. Hello. Loh. Nah, ini teman-teman. Install yang Hello Elementor. Jangan sampai yang lainnya. Ini kan ada Hello Fashion, Hello Parent. Keren-keren ya ini ya, lo. Keren-keren kan? Nah, kita installin dulu aja. Install ini. Bayangin teman-teman. Teman-teman bisa dapat uang ratusan sampai jutaan hanya pakai tema. Itu aja. Itu enaknya freelance ya. Tapi juga kita ini kan promosinya gitu. Enggak mau pakai tema apa, mau pakai coding apa, nggak mau tahu. Dia pokoknya hanya tahu websitenya jadi gitu aja. Ya udah, itu tugas kita sebagai freelancer ya. Nah, sudah diinstal. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah terinstall ya, teman-teman ya. Nah, sekarang di sini aku mau contohin ya. Salah satu ya ini nanti teman-teman di sini coba ketikkan di kolom komentar teman-teman mau buat website apa. Misal Mas, saya mau buat toko online, ada yang mau buat blog atau buat apa? Coba ketikkan di kolom komentar. Teman-teman mau bikin website apa? Ketik coba di komentar. Kolom chat. Mau bikin web apa? Temanya, bukan nama webnya ya. Temanya misalkan toko online atau bikin marketplace atau bikin untuk sekolah, bikin apa, terserah gitu. Ketik aja. Aku pengen tahu sih. Portofolio, oke, kayak aku tadi ya portofolio ya. Personal branding dan blog. Undangan online, ada yang undangan online juga nih. Tiket berbasis portofolio. Terus yang lain bikin blog, oke. Portofolio ya. Toko online, ada yang toko online juga nih. Oke, siap. Nah, teman-teman, banyak yang ingin bikin macam-macam ya, portofolio, bikin
toko online, untuk blog dan sebagainya, banyak ya. Nah, di sini hanya ada satu jawabannya. Teman-teman tadi udah install tema. Sebenarnya tema itu nggak pengaruh besar teman-teman ke tampilannya. Nanti yang pengaruh besar adalah template. Nah, sekarang kita perlu setting ini dulu. Ketik setting ini. Klik aja setting, klik. Ya. Ini sampai sini. Nah, ini kita atur aja. Waktunya kita atur Indonesia lah. Indonesia itu UTC +7. Nah, ini kita atur sesuai dengan ini kita. Nah, udah save change. Kalau udah ya, save change. Nah, ini pastikan semua. Ini bagian register ini tentang aja. Oke, sudah ya. Sudah save change. Nah, karena teman-teman di sini ya mau bagiin template nih beberapa. Ini sebenarnya template-nya premium teman-teman. Buat di ini ya ke klien. Cuman karena oke lah, kita kan sharing ya. Teman-teman aku mau kasih beberapa template gratis. Ya sebenarnya premium tapi ya karena teman-teman mungkin pengen nyoba, nanti aku kasih gratis. Ntar kita masuk ke page teman-teman. Jadi tampilan website kita itu yang di sini, ini kita refresh ya. Kita refresh, ini udah berubah. Nah, udah berubah kan? Tapi ya gini aja, nggak ada apa-apanya, cuma tulisan. Nah, gimana caranya Mas? Agar ini tuh berubah Mas. Tadi udah pakai tema. Oh, tapi di sini teman-teman. Di bagian halaman ini atau page, klik page. Jadi teman-teman mau bikin apa satu di page, ya bisa juga pakai post, cuman umumnya pakai page atau halaman. Oke. Udah sampai sini ya. Oke. Ada kayak gini kan ya, privacy sample page. Kita bikin yang baru aja teman-teman. Caranya kita ketik ini, add new, tambah baru, kita klik. Semangat banget ya teman-teman belajar ya, insya Allah. Nah ini mau kita kasih judul seralah karena jasa ucapan ya, wis kita kasih jasa ucapan. Nah oke. Jangan lupa teman-teman sebelum klik ini nanti kita edit Elementor, kita klik ini dulu di bagian template. Jangan pakai default template, klik pilih yang Elementor Canvas. Sekali lagi, kalau sudah di sini jangan diklikin dulu, klik ini default template, pilih Elementor Canvas. Sudah? Kalau sudah, kita publish. Oke, nggak usah cek dulu. Kita mau edit sampai. Nah, ini publikasi halaman kita. Nah, nanti muncul gini, kalau ada yang tanya, dan kenapa kok ada versi premium ya? Karena yang gratis terbatas. Yang kita pakai ini apa? Yang ini yang terbatas. Kalau teman-teman di sini ada yang mau Elementor premium gratisan? Ada yang mau? Saya. Weh, siap. Mau. Kalau yang gratis Mau dong. ini mau semua ya. Oke, nanti saya kasih ya Elementor yang premium gratisan. Nanti teman-teman bisa install. Nanti saya kasih tahu installnya. Karena premium itu banyak fiturnya. Kalau yang Elementor free ini sedikit. Kita nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Klik edit with Elementor ya. Kita go with Elementor. Nah, kita akan dibawa masuk ke bagian kanvasnya Elementor. WordPress. Sekarang Elementor. Berarti yang mana yang dipakai itu? Nah, WordPress ini adalah CMS-nya. Elementor adalah page builder atau yang bikin halaman. Nah, kayak gini kosongan kan? Nah, ini teman-teman, ini fitur di Elementor. Nambah video, nambah tombol, icon, Google Map juga bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada di Pro. Nah, Pro itu bayarnya $49 satu tahun. Lumayan ya. Nah, 500 ribuan lah. Nah, nanti buat latihan, saya kasih Pro gratis ke teman-teman, oke? Ya, nanti itu aja. Nah, bisa ada press list, ya press list, call to action, media ini bisa media galeri gitu ya, testimoni, tombol share, tombol hitung mundur, banyak banget ya. Ini kalau coding teman-teman, kalau coding ini satu ini aja, satu fungsi ini pakai coding bikinnya. Tapi teman-teman tinggal gini aja, cara buatnya tinggal drag and drop gitu ya, drag and drop, gampang banget. Loh Mas, gimana caranya bisa bikin kayak gini misalkan? Ini kan tampilannya udah ini ya, udah disetting. Gimana bisa kayak gini? Jawabannya satu, kita pakai tema. Temanya dari mana? Nah, ini aku mau install dulu. Teman-teman
Tunggu dulu bentar. Aku mau masuk ke website sama aja kok. Aku mau masuk ke sini dulu. Pokoknya kalau mau masuk ke WP admin itu tinggal ini nama website teman-teman, tinggal nambahin ini aja. WP admin. Klik ini, nanti otomatis login ke bagian dashboard. Nama domain dikasih garis miring, diketik WP bagian dashboard. Jangan lupa apa? Nah, ini dikasih garis miring aja, garis miring WP admin. Nah, gini ketik enter, itu nanti masuk ke bagian dashboard. Itu ya, teman-teman ya. Gampang kan? Oke. Nah, udah masuk nih di bagian portofolioku ya. Ini aku berbayar, teman-teman. Aku mau masuk ke page bentar. Tunggu dulu. Oke, siap. Nah, aku mau bikin halaman baru. Bentar. Test. Bentar ya, masih loading. Oke, sudah. Tadi pakai Elementor. Kita klik publish. Sampai muncul permaling. Langsung edit with Elementor. Nah, ketik ini. Nah, udah masuk ke Elementor di bagian websiteku yang biasa Rizky itu ya. Teman-teman, kalau mau coba beli gini, aku sembari nawarin ya. Mas, aku mau bikin website yang enggak yang pakai ini kan kepanjangan ya, enggak enak dilihat. Aku mau bikin website kayak Mas misalnya yang .my.id. Teman-teman, ini cuma bayar 14.000 aja. Kalau teman mau pakai .com, bayar 135.000 tadi. Kalau teman-teman mau nyoba, nggak pakai yang panjang-panjang. Nah, nanti ini aku buka ini sewa hosting. Jadi kalau teman-teman misalkan kemahalan beli di Negoster masih terlalu mahal karena masih pemula, tapi mau pakai yang domain gini Mas, nggak mau pakai yang panjang-panjang. Nanti teman-teman bisa kontak aku aja. Aku nanti sewakan hosting aku. Ini teman-teman bisa pakai gitu ya. Tentu dengan harga yang lebih murah. Jadi di Negoster kan 500-600 ya. Nah, di aku teman-teman dapat 1 tahun nih sampai 2023. Nanti untuk harganya tentu sangat murah. Hanya ya kisaran mungkin puluhan sampai 100.000 aja gitu udah dapat 1 tahun, udah bisa dapat domain. Mau teman-teman bikin .com bisa, nanti bisa pakai hostingku daripada beli yang baru misalkan mahal banget gitu, karena aku beli hosting yang bisa muat banyak domain kan sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak kepake ya. Kalau mau pakai silahkan nanti bisa kontak aku. Nah ini di sini ada landingku teman-teman. Ini teman-teman kan nggak ada ya, ini nanti template yang oke lah nanti saya kasih ya. Nah di sini ini tempatnya template teman-teman kan. Bentar. Nah, ini sudah ada lengkap ya. Duh, tampilannya keren-keren kan? Oh, keren-keren kan? Oh, ini belum diisi memang. Belum diisi gambar-gambar. Tapi secara tampilan ini keren kan? Keren kan? Pasti kalau kliennya teman-teman dibikin kayak gini aja, ini udah seneng kayak gitu. Tampilannya udah modern, bukan tampilan yang kuno. Nah, loh banyak banget ya. Tapi karena ini aku ya berbayar, nanti teman-teman aku kasih pilih ya. Nanti aku kasih misalnya tadi ada yang mau buka toko online ya. Nah, nanti aku coba pilihkan salah satu tema yang toko online. Nah, kayak gini kan ini toko online ini. Toko online ini. Ini toko online ya. Kalau mau bikin wah banyak banget ini. Company profile ya. Kompro lo banyak banget ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal enak banget ya teman-teman. Ya, misal ada klien Mas, aku mau buka perusahaan ya. PT apa gitu. Ini bisa pakai ini misalkan. Nah, lengkap loh. Udah bingung teman-teman milih mana ini, bingung pasti. Bingung milih yang mana. Nah, ya ini aku juga beli sih. Makanya sekali beli tapi untungnya berkali-kali lipat. Ini kalau yang bikin mau undangan nikah nih. Loh, ini foto, ganti nama, udah selesai. Jadi nikah. Nah, terus ini ada keluarga juga. Saja yang personal. Ini yang mau bikin portofolio keren. Nah, ini aku masing-masing makanya teman-teman nanti tulis ya di WA aja. Bikin apa aja, nanti aku share template-nya. Yang portofolio nanti aku kasih portofolio, nanti pokoknya aku share semua di WA grup. Nanti silahkan di-download. Nanti cara installnya aku kasih tahu. Nah, ini kan portofolio. Jadi kalau ada yang mau bikin portofolio kayak aku, itu beda template lagi, itu beda lagi. Tapi ini insya Allah sudah cukup lah, keren-keren kok. Kita misal bikin yang kompro aja.
company profile. Misal bikin pakai yang mana ya? Bikin pakai yang bingung kan? Ini aja deh. Klik insert ya. Teman-teman nggak bisa ngikutin ya karena belum punya, mohon maaf. Nah, nanti kau kasih gratis ya. Nah, udah banyak bagi-bagi nih teman-teman. Tadi aku ngasih Elementor Pro ya, terus ngasih template gratis. Teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan personal, tapi nggak boleh dijual karena nggak di sini teman-teman kalau untuk dijual. Jadi nanti kalau teman-teman memang untuk keperluan komersial, untuk jasa, ya nanti teman-teman harus beli gitu. Modalnya nggak sampai 100, hanya puluhan ribu aja. Teman-teman dapat bayaran sekali website ratusan ribu sampai jutaan gitu. Karena itu memang standar harganya sekarang ada di pasaran. Aku pasang harga pun juga segitu gitu. Gitu. Nah, jadi kan. Nah, ini aku nggak mau utik lagi. Aku langsung mau ini aja. Langsung saya ini ya. Ini mungkin memang sebenarnya perlu diutik lagi kayak nambahkan ini ya, kayak nambahkan foto gitu ya. Nggak apalah, membersihkan waktu. Langsung saya klik update ini yang bagian pojok ini. Update ini klik update. Ya. Ini kan harusnya diisi gambar teman-teman. Diisi gambar nanti terserah gambar perusahaan apa. Perusahaan air minum, perusahaan laundry. Bisa diisi gambarnya laundry gitu. Bentar. Nah, sudah selesai. Sekarang kalau sudah selesai ini ya, aku kembali lagi ke dashboard. Exit to dashboard ya. Nah, aku mau cek nih. Gimana sih tampilan tadi? Nah, ini tinggal diklik. Ini, teman-teman. Ini buka di tab baru. Woi, salah, mohon maaf. Harusnya diupdate dulu. Update. Ya. Jangan lupa diupdate. Sorry agak lemot. WiFi Indium biasa ya akhir bulan FUP. Nah, kalau sudah kita kembali ke bagian page. Kita back ya. Kita klik page-nya aja. Mau cek tadi hasilnya kayak gimana ya? Penasaran gitu. Nah, tadi kan aku bikin tes ya. Ini ya tes ya. Ini klik aja nih, view. Klik view. Nah, ini teman-teman. Udah jadi kan? Nanti tinggal kasih gambar aja. Ini tampilannya kayak gini kan. Ini kan nggak ada gambarnya sebelumnya. Ini gambar di mana terserah mau jadi gambar di mana. Nah, gini kan, simpel aja. Nah, kayak gini. Udah jadi nih. Udah tinggal ngasih ini aja. Ngasih link. Ini ngasih halaman udah jadi. Nah, kayak gitu. Ya, aku mau baca kolom chat dulu. Kayaknya baca yang ini. Oke. Silahkan saya buka sesi pertanyaan nih. Ayo, teman-teman yang mau tanya, silahkan gantian ya. Gimana? Aku mau baca dulu. Kak, template untuk personal branding. Aku nanti kasih semua ya. Personal branding aku kasih. Terus toko online. Apalagi blog ya, yang menulis ya. Blog, oke. Nanti aku kasih semua. Aku kasih di grup ya, satu-satu. Tapi itu untuk latihan teman-teman ya. Kak. Oke. Nah, ada yang mau tanya sejauh ini? Paham ya teman-teman sejauh ini ya. Tadi sudah kita dari awal install WordPress. Karena ini gratis ya lebih cepat. Tapi kalau yang berbayar ya ini setting-settingnya dulu nih. Nanti beda lagi stepnya. Nah, macam-macam gini kalau berbayar. Sampai bahkan teman-teman, ini kalau teman-teman udah jadi website nih ya. Ini sebenarnya belum bisa dicari di Google. Kenapa? Karena belum terindeks sama Google. Cara indeks Google gitu. Nah, kalau satu pertemuan langsung semuanya kan nggak bagus, terlalu gemuk nanti. Nah, supaya penasaran teman-teman ya. Kita bahas gimana caranya daftarin website kita di Google gitu. Agar bisa ketemu di Google. Nanti SEO-nya ada lagi kayak gitu. Step by step aja. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Udah dipahami ya. Nanti kalau nggak ada yang misalnya ada yang belum dipahami, bisa nanti cek record aja. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil bikin website, teman-teman. Gampang banget kan? Ini loh, nggak ada berapa minggu aku bikin website itu. Biasanya kalau klien ya minta dalam beberapa hari udah selesai. Kan cuma aja tinggal install template, selesai, tinggal nambahin foto. Kalau klien minta fotonya dirinya, mau foto usahanya, tinggal isi. Dan mereka kebanyakan hanya kayak minta ini aja sih, minta revisi minor, kayak misalkan ditambahkan ini, kayak misalkan harganya berapa, dia edit harganya aja kayak gini, kayak tinggal nulis aja gitu. Nanti untuk selanjutnya nanti teman-teman aku kasih timnya. Nanti kalau sudah di pekan depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan bikin web masing-masing ya, yang dari awal sampai jadi. Ini kan masih hanya bikin semacam ini aja ya. Nah, ini aku mau ngasih, nanti aku kasih teman-teman seperti ini teman-teman. Cara yang install file yang aku kasih nanti ya di grup, klik ini teman-teman. Oh, maaf ini. Karena nanti aku ngasih file.
Cara install filenya gimana Kak yang dikasih Kak Yasar? Di sini, di bagian tadi kan, di bagian ini, klik ini, ya. Klik ini bagian ini teman-teman. Pakai fitur upload. Nah ini kan Pro. Ini kalau di Elementor Pro ini kebuka semua ini. Kita nggak pakai Pro tadi ya. Kita import template. Nah nama filenya nanti ini teman-teman. JSON ya. Ingat-ingat JSON. Jadi aku kasih JSON ya teman-teman. Klik select file. Ya. Ini contoh aja ya. Karena aku punya JSON ya. Aku mau install JSON-ku. Aku misal punya ini. Template Yasar, templateku. Japan. Nah ini aja. Ini import. Ini nanti kalau teman-teman ini kasusnya aku kasih file ya. Upload manual ya di sini ya. Dulu sampai ini prosesnya berhasil. Ya, kok error. Ya, ginilah tidak nyamannya pakai yang gratisan. Oh, ya gratisan kan ini. Oh ya gratisan. Kalau gratisan itu ada sering error teman-teman, gak enak ya. Pakai yang mana ya? Ntar. Biar. Moga aja bisa ya. Kalau yang berbayar mah enak. Loadingnya cepet, nggak seperti ini. Ya namanya gratisan, nggak perlu banyak komen ya teman-teman. Terima aja lah. Kalau tadi aku jelasin ya teman-teman, kalau memang mau Kak aku sekalian deh bikin portofolio tapi nggak mau pakai yang ini. Ya nanti teman-teman bisa beli domainnya aja, hostingnya bisa ke aku gitu ya, lebih murah. Atau mau beli yang 500.000 atau yang 900 3 tahun silahkan. Jadi pakai kupon hemat aja kalau mau dapat potongan. Klik insert. Nah kita tunggu dulu. Sabar ya teman-teman ya, ini menguji sabar tapi nggak sabar yang coding ya. Karena kalau coding aduh nggak tidur itu. Udah jadi deh. Tara. Keren kan? Deh. Keren nggak? Keren kan? Ini pakai template. Pokoknya kita selesain tugasnya aja. Ini ujian. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini terus kita klik update. Terus gini. Loh Kak, kan tadi aku buka ini ya teman-teman ya. Buka ya Sariski kok ada ininya. Nggak mau ada ininya Kak. Cukup hanya ini aja Kak. Nah, ini aja ya terakhir ya. Terakhir caranya gimana biar enggak. Caranya gampang banget teman-teman. Kak, ini praktek sekalian teman-teman, boleh klik update dulu kolam. Nah, kalau sudah gambarnya abu-abu berarti udah terupdate ya. Kita klik yang titik 3 ini. Kita klik exit to dashboard. Nah, oke. Gimana caranya agar website di belakangnya apa ini? Nggak usah. Nah, oke, masuknya ke sini teman-teman. Setting dulu. Oke, kalau sudah, nah sudah update, kita masuk ke bagian setting. Biar web kita tampilannya ininya domain yang awal. Nah, kita klik bentar. Setting nah, ini biasanya muncul di sini setting terus kita masuk ke belum muncul. Nah, di sampingnya ini ada tulisan reading atau kalau bahasa Indonesia berarti membaca ya. Klik aja reading. Nah, ini biar sistemnya ngebaca. Teman-teman klik yang ini, static page, select, pilih yang ucapan video tadi. Ya, sudah, klik save change. Oke, gampang banget. Ya. Nah, langsung diklik ini. Visit, nah ini aja, visit site. Dah, selesai di belakangnya kan. Udah selesai. Nah, udah berhasil ya. Oh, keren kan? Nah, IQ-nya juga bisa diklik. Nah. Oke, teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar dari mulai setting website, sudah setting template. Nah, tinggal nanti teman-teman praktek sendiri di rumah. Nanti aku kasih template ya. Hari ya aku usahain hari ini ya karena nanti proses juga. Kalau memang hari ini ya berarti besok pagi lah. Teman-teman bisa praktek. Nanti Zoom recordingnya aku taruh di Google Drive ya. Biar teman-teman bisa ngulangi. Oke, sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang mau tanyakan? Wih, makasih doanya Kak. Amin. Pertanyaan Bang Willy yang tadi gimana ya? Aku kayaknya ke skip. Gimana bisa diulangi? Amin, amin. Makasih doanya ya. Sebentar. Mana pertanyaan Bang Willy?
Oh ini. Kalau hosting atau domainnya habis dalam 1 tahun gimana itu Mas? Nah, kalau hosting atau domainnya habis 1 tahun, perbarui lagi. Gini teman-teman, kalau tadi yang beli, misalkan di Negoster tadi yang beli 3 tahun, teman-teman cuma dapat gratisan domain setahun. Jadi kalau domainnya udah habis, tinggal diperbarui. Gampang kok, tinggal klik aja perbarui, bayar, udah selesai. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang domainnya keren, oke, hostingnya ya. Hostingnya juga sama Mas Willy. Tinggal ke ininya penyedia hostingnya, tinggal ini aja perbarui, nanti ada tombolnya kok. Jadi nggak usah terlalu khawatir hal itu ya. Kalau habis ya berarti tinggal perbarui aja. Nanti pasti ada ininya lah, step by stepnya ada. Gampang banget itu Mas. Jadi silahkan teman-teman, berarti ada opsi mau hosting yang bayar bisa, kalau gratisan bisa, domainnya pun juga bisa, yang berbayar bisa, yang gratisan bisa. Kalau misalkan pengen domain yang pendek kayak gini aja, bisa teman-teman beli ini cuma 14.000 ini teman-teman. Domain ini 14.000 per tahun. Nanti hostingnya kalau nggak mau bayar yang mahal di Negoster 500.000, ya boleh kontak ke aku gitu. Aku kasih 1 tahun ya teman-teman. Cukup bayar 50.000 aja, aku kasih hosting 1 tahun dengan apa fitur yang sama kayak ini. Fiturnya sama kayak yang personal tadi. Kalau mau nanti aku kasih murah deh, gak apa-apa. Ya 1 tahun bayarnya 50.000 aja. Nanti dapat fitur yang ini teman-teman. Fiturnya sama kayak ini. Nah, kan keren kan? Ini kan harganya tadi ya, aku kasih bonus lagi. Kalau mau hosting, nggak apa-apa, lihat aku. Nanti, tapi aku batasin, nggak bisa banyak karena ya nanti nggak enak juga kalau kebanyakan. Mungkin cuma ya 7 aja lah, ya 7 orang pertama aja. Nah gitu. Kalau mau pakai yang gratis silahkan. Mau pakai yang ini silahkan. Oke teman-teman, sampai di sini. Oh iya, sorry. Oh iya, sorry, mohon maaf. Nah, sudah. Ya, intinya gitulah ya. Intinya kalau teman-teman mau bayar ya pasti dapat yang fitur yang inilah lengkap lah. Kalau nggak mau bayar ya fiturnya itu aja. Itu pilihannya teman-teman. Kalau nanti udah profesional, jangan pakai yang gratisan, pakai yang bayar aja. Insya Allah nanti ada rezekinya lah. Nggak mungkin kita berusaha itu sia-sia. Apa yang kita pelajari nggak mungkin sia-sia. Saya sendiri pun dulunya juga ya nyemangatin diri sendiri agar bisa belajar ini sampai bisa, dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah lumayan menghasilkan dari sini. Oke teman-teman, untuk pertemuan pertama sampai sini dulu. Ini sudah setengah 11 malam. Saya ngapresiasi ya semuanya teman-teman mau belajar ini. Sekali lagi ini gratis, nggak ada biaya semester pun, nggak ada tarik-tarian segala macam. Hanya tarian kalau teman-teman hosting dan domainnya aja. Itu kan memang butuh untuk layanan teman-teman ya. Jadi kalau ilmunya insya Allah gratis gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah Terima next kasih pertemuan. Mas. Ya, siap, sama-sama. Next pertemuan kita bikin website kita masing-masing ya. Terima Kita kasih bikin yang banyak, Mas. portofolio, bikin portofolio. Oh ya, silakan, ada yang mau tanya, Mas Haji mau tanya kayaknya. Mas Haji mau tanya? Oh, oke. Nah, sudah kayak gitu ya. Nanti kita praktek. Bismillah, kita nanti ketemu di next meetingnya. Nanti kita ngomongin di grup ya. Kapan enaknya? Apakah Jumat depan atau dimajukan? Nanti kita ini bicarakan di grup ya. Karena ini sudah banyak yang live juga. Nanti nggak mewakili yang di grup. Nanti di grup aja. Oke teman-teman. Sampai jumpa di next pertemuan. Semangat. Jangan pernah ini ya putus asa karena semuanya akan digital pada waktunya. Teman-teman saya pun yang di kampus sekarang udah merapat semua ke website dan udah belajar juga. Artinya pasti nanti kita semuanya akan belajar ini dan butuh ilmu ini gitu ya, untuk bisnis, untuk apapun lah. Kebutuhan ini sekarang lagi banyak dibutuhkan dan masih sangat terbuka lebar. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih, Kak. Sama-sama ya, sampai jumpa.